Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah serta diberikan hidayah oleh Allah di mana saja berada, yang saya hormati, pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat beroleh kesempatan dan keselamatan untuk dapat melaksanakan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya hingga akhirul zaman. Amin ya rabbul alamin. Para pemirsa dan para pendengar yang saya hormati, kami dari Badan Pemantapan Pembinaan Jati Diri yang ada pada Perguruan Hidayatul Indrali, saya sebagai pembina di dalam perguruan ini. Nama saya Dr. Randus Abdul Aziz Bajoda, MM Publik. Alamat saya dari Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menguraikan materi tentang mengenal diri, mengenal Allah, merasakan kehadiran Allah pada diri sendiri. Para pemirsa dan para pendengar yang saya hormati, setiap manusia cenderung selalu berpikir ingin mengenal dirinya, namun bagaimana caranya untuk dapat mengenal dirinya bagi setiap orang itu menjadi suatu persoalan bagi seseorang yang hingga saat ini belum dapat diketahui bagaimana caranya dan mengapa seseorang selalu cenderung ingin mengenal dirinya itu. Karena bagi siapa ada Allah, dan bagi siapa yang mengenal Allah akan merasakan kehadiran Allah bersama dengan dirinya. Para pemirsa dan para pendengar yang saya hormati, pada kesempatan ini kami mencoba memaparkan tentang langkah-langkah untuk dapat mengenal diri, mengenal Allah, sekaligus dapat merasakan kehadiran Allah dalam diri-diri setiap orang yang kami batasi pembahasannya melalui 3 topik antara lain. Yang pertama, mengenal diri. Yang kedua, mengenal Allah. Yang ketiga, merasakan kehadiran Allah. Semoga melalui 3 topik ini akan terjawab yang selama ini
kita ingin tahu kedudukan, keberadaan rahasia mengenai pengenalan diri yang membawa kita untuk mengenal kepada Allah, sampai pada akhirnya kita dapat merasakan kehadiran Allah pada setiap diri seseorang. Dengan demikian, penulis menguraikan satu demi satu. Yang pertama, mengenal diri. Langkah-langkah kita untuk dapat mengenal diri. Adapun langkah-langkah kita untuk dapat mengenal diri, yaitu dengan jalan memahami asal-muasal diri manusia itu seperti apa. Mari kita telaah bersama awal mula keberadaan diri manusia itu ialah di dalam roh, atau dengan kata lain, keberadaan manusia berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan akan diturunkan ke dunia, nanti Allah yang akan menentukan keberadaan kita pada alam roh itu. Belum berbentuk secara jasmani seperti sekarang ini. Jadi belum terjadi pertemuan ibu dan bapak dari tali pernikahan kita sudah berada di pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keberadaan kita pada saat itu masih berada pada alam roh. Dan ini merupakan pengenalan diri pada fase yang pertama. Pada fase yang pertama ini, seseorang kalau sudah memahami ilmu tentang makrifat, maka dia dapat mengetahui bagaimana keadaannya pada alam roh tersebut. Bahkan pada masa dia di dalam roh itu sudah dapat merasakan bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagi siapa pun yang sudah mengenal tentang makrifat, maka pada saat dia masih berada dalam roh itu, dia sudah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dapat mengenal dan mengetahui dan merasakan keberadaannya dan kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk pada pengenalan diri melalui unsur jasmani ataupun unsur jasmani. Manusia memiliki tenaga yang dapat menggerakkan seluruh aspek kegiatan hidupnya yang bersumber dari Allah yang Maha Kuasa. Maka hendaknya manusia diharapkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, setiap manusia berusaha untuk mencari atau mengenal akan dirinya guna untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran yang berbunyi
di dalam surat An-Nisa ayat 1, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul lazi halakakum min nafsi wahidah wa halaka minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu berasal dari Adam alaihissalatu wassalam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi berdasarkan dalil Al-Quran di atas, bahwa sebagai awal daripada pengenalan diri itu, manusia pada dasarnya diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan secara berpasangan, pernikahan sampai memperoleh keturunan. Dan dalam hal memperoleh keturunan tersebut, itulah proses mengadakan hubungan sebagai suami istri. Maka terjadilah proses pembentukan janin di dalam alam rahim. Ketika selesai proses dalam alam rahim sehingga menjadi manusia yang sempurna. Hal ini dapat diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya tersebut di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi, Huwallazi halakakum min nafsi wahida wa halaka minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa falamma tagassaha hamalat hamlan hafifan famarrat bih falamma askalat da'wallahi rabbuhuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasakan senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan setelah dia merasa ringan beberapa waktu kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya suami istri tersebut bermohon kepada Allah Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberikan anak yang soleh, tentulah kami
akan selalu bersyukur. Dengan penjelasan ayat di atas, semakin jelas asal-usul kejadian manusia itu berasal dari hubungan antara suami dan istri yang menjadi makhluk manusia secara turun-temurun dari generasi ke generasi yang berlangsung terus-menerus sampai akhir zaman. Dengan demikian, yang menjadi cikal bakal terbentuknya jasad manusia secara sempurna melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berproses di alam rahim perempuan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan fase kedua di dalam kejadian manusia. Hal ini lebih diperjelas melalui firman-Nya di dalam Al-Quran, surat At-Tariq ayat 5, 6 dan sampai 7 yang berbunyi, "Falyanzuril insanu mimma hulika mimma inda fiki yahruju min baini sulbi wat taraibu." Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari punggung, sulbi, dan tulang dada. Dengan memperhatikan beberapa ayat Al-Quran yang dijelaskan di atas, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa semakin jelas proses pembentukan jasmani secara sempurna berawal dari setetes air yang tersimpan di tempat yang kokoh ataupun rahim. Dengan kekuasaan Allah dalam waktu yang telah ditentukan, maka terbentuklah jasmani secara sempurna sampai terlahirkan ke alam dunia ini. Hal ini diterangkan dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, "Laqad halaknal insana min fi ahsani taqwim," yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian setelah terjadi proses terciptanya jasmani secara sempurna sebagaimana diterangkan dalam penjelasan di atas, maka untuk lebih memperjelas pengenalan diri dari unsur jasmani, roh, kalbu, nafsu, dan akal. Jadi dari 5 substansi atau 5 elemen ini kita lebih dapat memperjelas untuk dapat mengenal diri secara kompleks dan secara sempurna. Adapun mengenal jasmani secara sempurna terdiri dari anggota badan, yaitu kaki dan tangan, kepala, dan badan yang dilengkapi dengan komponen lainnya, yaitu ginjal, hati,
jantung, paru-paru, dan lain-lain masing-masing berfungsi untuk kelanjutan hidup manusia secara sempurna dengan kesempurnaan manusia secara jasmani dapat melengkapi kesempurnaan hidup dari setiap manusia. Kemudian kehidupan jasmani Allah lengkapi dengan roh yang dapat mengaktifkan segala bentuk aktivitas manusia sebagai penggerak dari unsur jasmani. Dalam roh ini setiap manusia akan bertanya-tanya, roh itu apa? Kenapa roh itu sebagai sumber penggerak dari seluruh aktivitas manusia, sedangkan roh tidak kelihatan wujudnya, tidak dapat dirasakan aktivitasnya, sehingga diterangkan pada salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah katakan, barang siapa yang bertanya-tanya tentang roh, maka katakanlah roh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai kapanpun orang yang bertanya-tanya tentang roh, sesuai dengan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa roh itu adalah urusan Allah. Akan tetapi rohlah yang menjadi pemicu dalam suatu hal yang dapat menggerakkan dan mengaktifkan seluruh jasmania manusia. Tentunya bahwa roh itu yang semata-mata dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat dijelaskan sedikit tentang roh. Roh itu adalah tiupan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan pada diri seseorang yang menjadi sumber kehidupan dari setiap manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Wa iza ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim qalu bala sahidna. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh itu. Mereka seraya berfirman, Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Jadi dengan menyimak uraian yang terdapat pada ayat ini, bahwa manusia setelah disempurnakan oleh Allah kejadiannya sejak masih
berada dalam kandungan ibunya, maka seseorang telah berada atau di dalam jiwanya telah bersaksi mengaku keberadaan, dan setelah mengaku keberadaan Allah, dan setelah manusia itu mengakui keberadaan Allah itu di dalam jiwanya, maka Allah memberikan jaminan kepada setiap manusia tersebut di dalam 5 perkara pokok, yaitu yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga adalah amalnya, yang keempat adalah kesusahannya dan kesejahteraannya. Jadi kesejahteraan dan kesenangan itu, yang 5 elemen atau 5 dimensi tadi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keberadaan roh yang dianugerahkan, yang menjadi sumber kehidupan manusia. Untuk yang menjadi salah satu referensi kita untuk dapat mengenal diri kita masing-masing, karena roh ini salah satu yang ditiupkan pada rahasia diri bagi setiap manusia. Adapun keberadaan roh ini, kita tidak dapat memberikan satu kesimpulan bahwa roh itu apa, akan tetapi roh ini dapat memberikan suatu isyarat kepada setiap manusia yang dapat mempengaruhi sifat-sifat seseorang. Salah satu unsur roh yang dapat mempengaruhi sifat seseorang yaitu yang disebut dengan ruhul idafi. Jadi ruhul idafi ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada yang dikatakan roh idafi itu yang membawa sifat kita kepada sifat rendah hati. Jadi ada salah satu roh yang dinamakan roh idafi. Salah satu unsur roh yang disebut dengan roh idafi yaitu salah satu roh yang membawa sifat manusia kepada sifat rendah hati, yang mempengaruhi pada sifat rendah hati seseorang untuk selalu bertafakur dan bertawakal kepada Allah. Berarti yang dominan pada seseorang itu dipengaruhi oleh yang disebut ruhul idafi. Kemudian ada yang dinamakan roh rohani. Roh rohani ini yang membuat seseorang dapat merasakan apabila dia dalam keadaan ambang sadar ataupun dalam keadaan bawah sadar, dapat merasakan jiwanya menjelajah, bepergian kemana-mana. Untuk itulah roh rohani
Itulah yang disebut dengan roh rohani. Kemudian adanya yang dinamakan roh rahmani. Kemudian ada yang dinamakan roh rahmani. Dengan roh rahmani ini, seseorang gemar memberi, yakni memberikan sumbangan, sedekah, dan lain-lain. Itu sifat yang didominasi oleh roh rahmani. Terakhir, roh jasmani. Adapun roh jasmani ini yang berhubungan langsung dengan 4 anasir, yaitu unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air, yang kemudian berhubungan langsung dengan tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Itulah yang berhubungan dengan roh jasmani. Kemudian berikut yang ada dalam unsur jasmani itu, yaitu kalbu. Yang di dalam kalbu terdapat 2 unsur, yaitu unsur yang baik dan unsur yang buruk. Apabila terdapat bisikan-bisikan yang mengarah pada hal-hal yang buruk, itulah menandakan asalnya bersumber dari setan. Kalbu termasuk tempat bersinggahnya nur ilahiyat. Apabila nur ilahiyat yang singgah di dalam kalbu seseorang, maka seseorang itu mengarah pada hal-hal yang positif, selalu cenderung pada perbuatan yang menyangkut ibadah dan muamalah sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Hatinya selalu memperhatikan kemaslahatan manusia, selalu cenderung menentukan manusia, selalu membantu manusia lain kepada hal-hal keagamaan, selalu membantu kepada orang yang lain yang membutuhkan bantuan. Selain daripada kalbu, manusia mempunyai nafsu. Bagian daripada nafsu itu yang sangat membutuhkan kontrol untuk dapat menentukan sikap seseorang. Nafsu adalah suatu elemen yang cukup menentukan kepada seseorang untuk menuju ke arah yang baik dan ke arah yang tidak baik. Oleh sebab itu, nafsu seharusnya mendapatkan pembekalan ilmu, pengetahuan, ilmu agama, dan sebagainya. Kalau sekiranya seseorang tidak mendapatkan berbekal ilmu, pengetahuan, dan agama, maka akibat daripada nafsu tersebut yang membawa pada seseorang kepada hal-hal yang buruk, yang berakibat seseorang itu mendapat malapetaka dan keburukan kepada setiap orang. Sebaliknya, seseorang kalau dibekali
agama dan ilmu pengetahuan, maka nafsunya akan terkontrol sehingga akan membawa keselamatan bagi dirinya tersebut. Bahkan seseorang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka seseorang tersebut selalu mendapatkan anugerah dari Allah dan akan memelihara nilai-nilai kebaikan dan dapat mencapai nilai-nilai takwa pada dirinya, mendapat tingkatan iman yang sempurna, serta memperoleh jiwa yang luhur serta jiwa yang suci. Jiwa yang luhur dan suci selalu diusahakan oleh seseorang dalam menghadapi kehidupan di alam yang fana ini, karena disitulah yang membawa keselamatan baik di dunia maupun akhirat nanti. Hal ini dapat dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30 yang berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diredai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Yang dapat mengontrol dan mengendalikan hawa nafsunya sehingga Allah dapat memberikan jaminan mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Kemudian ada yang namanya akal. Akal inilah suatu dimensi jasmani yang akan menentukan tumbuh dan berkembangnya seseorang. Dengan akal, seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik. Dengan akal, seseorang dapat menepis suatu hal yang buruk yang dapat menimpa dirinya. Jadi akal dapat mempertimbangkan dan mengontrol sesuatu hal yang baik dan buruk yang menimpa dirinya. Demikian beberapa penjelasan tentang cara untuk mengenal diri bagi setiap manusia secara jasmani. Kita masuk pada yang kedua, mengenal Allah. Adapun manusia ingin mengenal Allah, selalu mempunyai keinginan untuk dapat mengenal Allah itu, kalau sekiranya ingin mengenal Allah, dimulai dengan mengenal dirinya. Adapun mengenal diri telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, yaitu diri di dalam bentuk jasmani yang terdiri dari anggota badan, kepala, yang memuat otak, yang berkedudukan
sebagai akal pikiran dan indera, dan seluruh anggota badan yang bermuatan beberapa elemen tertentu, yakni roh, kalbu, nafsu, dan termasuk akal dan pikiran itu sendiri. Allah memberikan akal, pikiran, termasuk dapat memikirkan dan menelaah sebisa mungkin seseorang manusia dapat mengenal kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta, dan semua makhluk termasuk makhluk manusia. Allah adalah zat wajibul wujud. Ia zat Allah yang maha pencipta. Oleh karena itu, dia Allah dinamakan Khalik, artinya pencipta alam semesta, termasuk segala macam isinya, yang dinamakan makhluk, artinya yang diciptakan. Hal ini dapat diterangkan Allah dalam Al-Quran, surat Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahul lazina halakat samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa al arsi yudabbiru amra ma min syai'in illa min ba'di zalikumullahu rabbakum fa'buduhu afala tatazakkarun, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasananya untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah yang Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil satu pelajaran? Dahulunya alam semesta itu tidak ada. Yang telah ada ialah Zat yang Maha Pencipta, yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah ciptakan alam semesta, langit dan bumi, karena Tuhan akan menjadikan manusia. Sesungguhnya Allah ciptakan yang pertama adalah yang dinamakan Ruhul Azam. Dari Ruhul Azam, dari nur adadiyahnya. Maka dari Ruhul Azam itu Allah jadikan segala ruh makhluk yang bernyawa. Apakah yang dinamakan Ruhul Azam itu adalah sumber segala ruh, yaitu ruh Nabi Muhammad SAW. Dari Ruh Azam kemudian diciptakan ruh para nabi, ruh para wali, kemudian ruh para manusia, ruh para malaikat, ruh bangsa jin, kemudian ruh bangsa hewan, kemudian ruh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu Allah ciptakan 4 unsur atau anasir, yaitu api, angin, air, dan tanah. Maka dari 4 anasir itu Tuhan jadikan bumi dan langit, malaikat
dan jin, manusia dan binatang, dan lain-lainnya. Setelah itu, Allah jadikan pohon Syajaratul Yakin atau Syajaratul Muttaqin, yaitu pohon raksasa. Tidak ada seseorang yang dapat menduga besarnya dan kecilnya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah suatu gambaran kebesaran dari dan betapa maha besarnya Allah yang telah menciptakan alam beserta makhluk-makhluknya. Kalau tidak atas kekuasaannya, semua tidak akan tercipta sebagaimana mestinya. Namun hal ini belum cukup untuk dapat mengenal Allah lebih dekat lagi apabila tidak disertai dengan pengetahuan lebih jauh lagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak panduan dan referensi untuk mengenal Allah lebih jauh lagi. Di antaranya dalil-dalil Al-Quran maupun ilmu-ilmu tentang yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami akan mencoba sumbangan pemikiran tentang cara pendekatan baik secara rohania maupun secara spiritual untuk mengenal Allah lebih detail lagi, terutama melalui penjelasan ayat-ayat Al-Quran maupun ilmu-ilmu tentang ilmu-ilmu tertentu lainnya. Seseorang telah mengenal Allah sejak manusia telah disempurnakan pada alam rahim ibunya. Bahkan sudah bertemu dengan Allah pada saat masih berada dalam rahim tersebut. Karena setiap manusia telah bermusyahadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung pada saat itu. Akan tetapi karena manusia tidak cenderung memperhatikannya, maka hal ini terlupakan begitu saja. Kemudian suatu hal yang dapat memudahkan pada seseorang untuk mengenal Allah, banyak petunjuk melalui Al-Quran, antara lain yang diterangkan di dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan dialah yang awal, ialah yang telah ada sebelum adanya sesuatu apapun. Dan yang dimaksud dengan yang akhir ialah dia tetap ada setelah segala sesuatu itu musnah ataupun binasa. Yang zahir ialah yang nyata adanya, karena banyak bukti-bukti, dan yang batin ialah yang tak dapat digambarkan hikmat zat-zat oleh akal. Menurut penjelasan ayat di atas, bahwa menurut analisa ilmu tasawuf bahwa Allah identik dengan nyawa karena beberapa penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa ruh ataupun nyawa
tersebut telah diterangkan melalui tiupan Allah kepada manusia pada saat manusia telah disempurnakan secara jasmani pada alam rahim. Maka ada yang bertanya-tanya tentang hal ihwal daripada nyawa. Walaupun urusan roh ataupun nyawa itu adalah urusan rahasia Allah, akan tetapi jawaban daripada adanya nyawa tersebut ialah nyawa syariatnya adalah nyawa, pada tarekatnya adalah cahaya, dan pada hakikatnya adalah zat wajibul wujud, berasal dari zat Allah, dan ma'rifatnya hanyalah zat Allah. Mengenai zat Allah dimaksud siapapun tidak dapat melihatnya kecuali yang dikehendaki oleh Allah, seperti para nabi dan para waliullah yang dikehendakinya. Kadangkala seseorang yang tingkat ketakwaannya sudah tinggi dapat merasakan zat Allah pada dirinya, dapat merasakan kehadiran Allah pada diri seseorang. Allah telah memberikan isyarat pada manusia melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran bahwa manusia itu mempunyai kedekatan dengan Allah. Hal ini terjadi pada orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah dengan tidak melalaikan semua perintah Allah dan selalu menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang tidak melalaikan semua perintah Allah, selalu dia kerjakan dan selalu menghindari dari larangan-larangan Allah, serta selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia, dan apabila ia di tempat yang sunyi bertafakur dan bertawadu, serta pikirannya dapat dan perasaannya hanya semata-mata mengingat pada zat pencipta, maka ia akan merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Dalam hal ini diterangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat di atas memperjelas bahwa setiap manusia dekat kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Dengan kedekatan pada Allah sambil bermohon kepada Allah dan dapat memenuhi segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedekatan dengan Allah tersebut
seseorang dapat merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Kemudian pada ayat yang lain menerangkan bahwa apabila seseorang manusia selalu memperhatikan suatu rahasia keberadaan zat Allah yang tersembunyi, yang terselubung dan bersemayam pada dirinya, maka dia merasakan kedekatan Allah. Bahkan dapat merasakan bahwa Allah selalu hadir di dalam dirinya. Hal ini diterangkan Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Surat Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Maka apabila kita manusia sebagai seorang manusia selalu memperhatikan, selalu menelaah sampai bagaimana kedekatan kita dengan Allah tersebut, selalu memperhatikan bahwa terselubung pada diri kita itu rahasia keberadaan Allah, maka kita tersinambungkan dan kita dapat merasakan bahwa kedekatan dan kehadiran Allah itu ada pada diri kita manusia. Dengan melalui analisa pernyataan ayat tersebut di atas, bahwa kata pada dirimu menyatakan bahwa keberadaan Allah itu memang ada pada setiap diri, atau dengan kata lain, Allah itu sangat berdekatan pada setiap diri. Akan tetapi manusia lalai dalam meyakini dan mempercayai hal ini, maka terabaikan begitu saja. Barang siapa yang tidak melalaikan dan selalu yakin bahwa Allah itu punya kedekatan yang sangat erat pada dirinya, maka ia akan merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Maka demikianlah sekelumit tentang pengenalan diri yang dapat kami uraikan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kami memohon untuk subscribe bagi yang belum, dan menekan tombol lonceng, share kepada teman-teman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.